Shalom, selamat malam. Kembali dalam Lilin Malam. Di malam hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, agar kita dapat beristirahat dengan nyenyak, hingga pada akhirnya melalui firman Tuhan kita dimampukan untuk dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh syukur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, gagal paham. Tentunya ungkapan itu sudah tidak asing lagi untuk kita dengarkan. Dan bahkan kita sering menjumpai gagal paham dalam kehidupan kita. Lebih-lebih hal itu seringkali terjadi dalam konteks kehidupan berumah tangga. Apa yang boleh disampaikan seseorang kurang dapat dicerna, sehingga membuat seseorang menjadi gagal dalam memahami apa yang hendak disampaikan. Akibatnya bisa jadi memicu permasalahan. Oleh karena itulah menjadi penting untuk kita mencermati setiap apa yang diungkapkan orang lain, sehingga kita tidak gagal dalam memahami maksud dan tujuan dari orang lain menyampaikan sesuatu hal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, gagal paham itu pun juga nampak dalam bacaan Injil Lukas 13 ayatnya yang ke-10 sampai 17. Terlebih khusus ayatnya yang ke-14. Di situ dikatakan, tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya, hari Sabat dalam pemahaman orang Yahudi merupakan hari yang dikuduskan, dikhususkan, dan disucikan sebagai sarana untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dalam konsep pemahaman tersebut, membuat orang Yahudi tidak boleh melakukan pekerjaan apapun kecuali hanya untuk memuliakan nama Tuhan di sinagoge atau di rumah ibadat. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang wanita yang telah 18 tahun menderita sakit, apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu membuat gusar kepala sinagoge. Kita dapat melihat bersama bagaimana kemudian apa yang dilakukan Yesus itu menuai sebuah kontroversi, mendapatkan sebuah penolakan, bahkan mendapatkan sebuah kritikan. Karena memang seperti apa yang saya ungkapkan di awal tadi, hari Sabat adalah hari yang digunakan hanya untuk Tuhan. Sehingga ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang pada hari Sabat, itu dianggap sebagai suatu hal yang menyalahi aturan, menyalahi kodrat, hingga kemudian hal itu memicu sebuah permasalahan. Nah, di sini kita dapat melihat bersama bahwa kepala rumah ibadat tersebut gagal paham dalam memaknai hari Sabat Tuhan.
Hari Sabat sebenarnya adalah wujud ungkapan cinta kasih yang perlu dinyatakan. Sehingga ketika seseorang boleh memuliakan nama Tuhan, cinta kasih itulah yang menjadikan nama Tuhan semakin dimuliakan. Bukan hanya sebatas ungkapan-ungkapan manis yang ditujukan kepada Tuhan dan melihat orang lain kesusahan ia mengabaikan. Di sini kita dapat melihat bahwa Yesus sebenarnya ingin menunjukkan esensi daripada hari Sabat itu sendiri, yakni cinta kasih. Tetapi rupanya apa yang dilakukan oleh Yesus itu gagal untuk dipahami, sehingga para pemimpin sinagoge merasa gusar dan merasa marah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memahami esensi dari apa yang disampaikan oleh orang lain itu memang merupakan suatu hal yang sulit untuk dilakukan. Tetapi jikalau kemudian kita benar-benar fokus memahami, tentunya kita akan dimampukan untuk dapat mengambil esensi tersebut. Sehingga yang terjadi, kita tidak gagal paham. Masalahnya, kita seringkali abai untuk melihat esensi di balik apa yang diungkapkan orang lain, sehingga kita tidak dapat memahami isi hati orang tersebut. Dalam kehidupan berumah tangga, tentunya banyak sekali contoh-contohnya. Bagaimana pasangan suami istri itu seringkali pun juga gagal dalam memahami satu dengan yang lain. Termasuk juga orang tua terhadap anak. Terkadang orang tua pun juga gagal dalam memahami apa yang menjadi keinginan anak. Ataupun sebaliknya, anak gagal dalam memahami apa yang menjadi kehendak orang tua. Pada kesempatan kali ini kita belajar bersama agar kita tidak gagal dalam memahami segala sesuatu, sehingga apa yang boleh kita lakukan itu semua dapat menjadikan kesukacitaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukan hanya di dalam kehidupan berumah tangga saja. Saya pikir dalam konsep organisasi gereja, seringkali pun kita juga gagal dalam memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan orang lain menyampaikan segala sesuatunya. Dan jikalau kemudian hal itu terjadi, maka akibatnya adalah apa yang kita lakukan itu menjadi tidak berkenan bagi orang tersebut. Bacaan kita pada saat ini merupakan sebuah isyarat agar kita mau untuk memahami hal-hal yang harus kita pahami, mengoreksi pemahaman yang salah, dan melekatkan hati kita agar kita semakin jauh untuk melangkah menuju kehidupan yang lebih harmonis.
Oleh karena itu, mari kita bersama-sama dengan segala kepenuhan hati memahami, mencerna setiap apa yang boleh kita dengarkan, sehingga apa yang boleh kita lakukan dapat menjadikan hidup kita semakin damai. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, kami menyadari bahwa terkadang kami sulit untuk memahami maksud dan tujuan orang lain menyampaikan pesannya. Atau bahkan juga terkadang kami meyakini pendapat kami yang paling benar, sehingga kita tidak mau memahami pesan yang disampaikan oleh orang lain. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami agar kami dapat memahami setiap pesan yang masuk dalam kehidupan kami, mencernanya, dan kami boleh melakukan itu dengan baik. Termasuk juga dalam memahami firman Tuhan. Seringkali kami merasa gagal untuk memahami firman itu. Tetapi dengan kuat kuasa-Mu, dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, biarlah hanya Tuhan sendirilah yang memampukan kami untuk dapat memahami setiap firman, hingga kehidupan kami boleh berjalan seturut dengan firman-Mu. Allah Bapa Surgawi, pada kesempatan kali ini mampukan kami juga untuk dapat saling memahami antara pasangan kami, hubungan kami dengan anak-anak kami, termasuk ketika kami terlibat di dalam sebuah pelayanan gereja. Mampukan kami untuk dapat saling memahami kolegal kami, rekan sepelayanan kami, sehingga pelayanan itu semakin baik, semakin dapat kami gunakan sebagai sarana untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hingga dengan demikian, kami bersama-sama boleh dapat memahami arti pelayanan yang sesungguhnya. Termasuk juga mampukan bangsa Indonesia ini untuk dapat memahami setiap apa yang menjadi kebutuhan bagi warganya, sehingga setiap program-program yang boleh direncanakan di tengah bangsa Indonesia ini, itu semua sesuai dengan kebutuhan warga Indonesia, tepat sasaran, dan menjadikan setiap program yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dapat mendatangkan kesukacitaan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Tuhan, kami mau menyerahkan setiap kehidupan kami. Biarlah hanya kasih setia Tuhan yang menjadikan kami semakin siap dan mampu untuk memahami segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami. Termasuk juga memahami setiap rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan bila mana pada kesempatan kali ini kami mau beristirahat, menutup lelah kami, kiranya hanya kasih setia Tuhanlah yang menjadikan kami dapat beristirahat dengan baik, dengan nyenyak, dengan tubuh yang sehat, dan kami boleh bangun mengawali aktivitas kami di hari esok dengan penuh rasa semangat. Jika
jikalau terdapat dosa, kesalahan ketika kami menjalani kehidupan kami, baik itu melalui tindakan kami, melalui tutur kata kami, biarlah hanya pengampunan yang daripadamu dinyatakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat beristirahat, selamat menutup lelah dengan tidur yang nyenyak, selamat untuk merenungkan firman Tuhan, dan biarlah kita semakin dimampukan untuk dapat memahami setiap maksud dan tujuan, setiap pesan yang kita terima. Sehingga dengan demikian, kita semua boleh merasakan damai sejahtera. Selamat malam dan shalom.